Bali, dulu dikenal sebagai surga wisata, tempat di mana jutaan turis datang untuk mencari ketenangan. Tapi hari ini, tempat ini berubah. Bukan lagi sekadar destinasi liburan, tapi medan persiapan untuk sejarah. Karena disinilah mimpi besar itu dimulai. Mimpi menembus Piala Dunia 2026. Belum ada satupun bola ditendang. Belum ada satupun peluit dibunyikan. Tapi detak jantung Garuda sudah berdetak kencang. Sama kencangnya dengan degup mimpi rakyat yang tak pernah padam. Patrick Kluivert tahu, untuk bisa menang, semuanya harus dimulai dari fondasi terkuat, persiapan. Dan pilihannya jatuh ke tempat yang tak disangka, Bali. This is our struggle, we'll fight for what is right. We feel the fire. Bukan di stadion besar, bukan di kota megapolitan yang hiruk-pikuk, tapi di pinggir pantai, dikelilingi angin laut dan suara ombak yang tak pernah tidur. Disinilah berdiri tempat paling modern yang pernah dimiliki timnas Indonesia, TC Bali. 3 lapangan berstandar FIFA, membentang seperti karpet hijau yang menunggu sejarah ditulis di atasnya. Rumput alami yang dirawat harian, dengan sistem irigasi bawah tanah otomatis yang membuatnya tetap sempurna dalam segala cuaca. Satu sentuhan kaki bisa terasa seperti menyentuh masa depan. Ruang gym berisi alat-alat canggih sekelas klub-klub Eropa. Mulai dari anti-gravity treadmill untuk pemulihan cedera tanpa beban, cryo chamber untuk mempercepat generasi otot, hingga alat pemulihan elektromagnetik yang hanya dimiliki klub-klub elit dunia. Semua demi satu tujuan, membuat tubuh para pemain siap bertarung di level tertinggi. Bahkan pelatihan taktik kini dilakukan lewat simulasi virtual 3D. Pemain bisa masuk ke dalam taktik, secara harfiah. Melihat ulang pergerakan mereka dari sudut pandang berbeda. Meresapi setiap kesalahan, menyempurnakan setiap langkah. Ruang video analisis berdinding LED. Tempat di mana pertandingan dibedah, pergerakan dipelajari, dan strategi dibentuk ulang. Bukan hanya main bola, tapi membaca bola. Ada ruang makan dengan asupan gizi pemain yang dikontrol ahli nutrisi. Disesuaikan dengan data biometrik harian setiap pemain. Setiap porsi, setiap suapan, adalah bagian dari strategi. Kamar tidur dan ruang relaksasi dibuat senyaman mungkin. Dengan view laut dan semilir angin sore yang menenangkan pikiran. Karena Kluivert tahu, dalam sepak bola modern, mental sama pentingnya dengan fisik. Dan di sini, mereka punya keduanya. We won't give up the fight. We'll rise above the darkness and shine with all our light. This is our struggle, our fight for what is right. Dan ketika para pemain-pemain Eropa tiba di sini, mereka pasti akan kaget melihat Indonesia memiliki tempat latihan seperti ini, tempat latihan yang nyaman, di pinggir laut, dan memiliki teknologi canggih layaknya di Eropa, dan pemain seperti Ole Romeni yang datang dari Inggris. Terbiasa dengan sistem latihan ketat, dinginnya angin Eropa, dan fasilitas modern. Tapi ketika tiba di sini, dia akan terdiam, dan mungkin akan mengatakan, "Ini serius." Di Indonesia, ia tak akan bisa menyembunyikan keterkejutannya. Lapangan seindah ini, teknologi secanggih ini, tentu ini akan menjadi momen yang tak akan terlupakan dalam hidupnya, dan bahkan mungkin Emil Audero akan memotret ruangan recovery dan mengatakan, tempat ini tidak kalah dengan fasilitas Juventus atau Sampdoria. Dan bagi mereka, ini bukan liburan. Ini medan perjuangan yang menyamar sebagai surga. What is right. We'll never give up, we'll never lose our way. We'll keep on fighting until we seize the day. We'll rise above the struggle. Bayangkan, dari tempat latihan, mereka hanya butuh 5 langkah untuk menyentuh pasir pantai. Mereka bisa pemanasan sambil memandang sunrise. Dan pendinginan sambil menikmati langit jingga di sore hari. Di sini, sepak bola bukan cuma soal fisik, tapi juga soal jiwa. Dan inilah yang Kluivert cari. Bukan sekadar tempat latihan, tapi tempat menyatukan visi, menyatukan semangat, menyatukan mimpi. Tempat di mana para pemain bisa saling mengenal lebih dalam, bukan hanya sebagai rekan satu tim, tapi sebagai saudara yang siap berjuang bersama. Shine with all our lights. We're on the back.
Dua laga penting menanti. Tanggal 5 Juni vs China. Tanggal 10 Juni vs Jepang. Satu di kandang sendiri, satu di kandang lawan. Dua laga yang bisa mengubah segalanya. Kalau kalah, mimpi berhenti. Tapi kalau menang, pintu menuju babak keempat kualifikasi terbuka lebar. Dan dari sana, hanya selangkah lagi menuju sejarah, Piala Dunia 2026. Dan semuanya akan dimulai dari sini. Bali bukan cuma tempat, tapi titik awal kebangkitan. This is our struggle. We'll fight for what is right. We've through the fire and we've been through the rain, but we won't let it break us. We'll rise above the pain. Nanti, saat kita melihat mereka turun ke lapangan, mungkin kita tak akan tahu seberapa keras mereka berlatih. Seberapa banyak keringat yang jatuh, atau seberapa dalam mereka merenung di tepi pantai. Mungkin kamera takkan menangkap semua itu. Tapi satu yang pasti, mereka datang bukan untuk sekadar bertanding. Mereka datang membawa harapan. Harapan dari 270 juta rakyat Indonesia. Harapan dari anak kecil yang bermain bola tanpa sepatu. Dari ayah yang menatap layar TV dengan mata berkaca-kaca. Dari ibu yang berdoa dalam diam di sudut rumah. Dan semua itu, dimulai di satu tempat yang tak disangka. Di tepi laut, di tempat bernama Bali. Struggle and shine with all our mights. We'll make it through the darkness and into the light. This is our strength. Saat timnas kita sibuk membangun kekuatan, negara-negara tetangga justru punya fokus berbeda. Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia, lagi sibuk membentuk tim ASEAN All-Star untuk melawan Manchester United. Iya, klub yang memang legendaris, tapi bukan lawan resmi. Bukan pertandingan kompetitif. Hanya hiburan. Dan Indonesia, nyaris terjebak juga. Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari sempat masuk daftar. Tapi untung, federasi kita cepat sadar. TC Timnas bentrok dengan laga itu. Dan akhirnya, prioritas dikembalikan ke yang utama, membela negara, bukan mencari panggung. Meskipun stok pemain timnas Indonesia sudah melimpah, namun jika seandainya pelatih butuh mereka berdua, maka bisa dipastikan mereka tidak akan main di laga versus Manchester United. Karena buat kita, pertandingan sesungguhnya bukan melawan Manchester United, tapi melawan China dan Jepang.